Di bagian A yaitu perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka. Kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, adalah kurikulum yang dibuat dan diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 15 menyatakan KTSP adalah kurikulum operasi yang dibuat dan ditetapkan oleh suatu pendidikan. KTSP adalah pemikiran modern dan perkembangan kurikulum yang menyarankan kemandirian terhadap suatu pendidikan dan keterlibatan kolaboratif serta memperlancar teknik pembelajaran di sekolah. Kurikulum selalu mengalami perubahan dan pergeseran terlepas dari sejarahnya. KTSP dibuat sebagai hasil dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu kurikulum K13. Pengertian dan implementasi kurikulum K13 menurut Mulyono dan Ahmad Suryadi 2020, kurikulum K13 bermasalah dengan pendekatan pembelajaran sebelum ini. Metode materi digunakan kurikulum 13 lebih berfokus pada individu yang inovatif, kreatif, dan produktif. Kurikulum K13 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP. Tujuan pembentukannya adalah untuk melengkapi kurikulum sebelumnya. Kurikulum K13 dirancang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Pembelajaran yang menugaskan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menumbuhkan sikap spiritual dan sosial diharapkan dapat menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah. Yang ketiga yaitu kurikulum Merdeka. Pengertian dan implementasi kurikulum Merdeka adalah kurikulum 2013 diubah menjadi kurikulum 2022 atau biasa disebut dengan kurikulum Merdeka. Ini disahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Kurikulum ini menawarkan berbagai pembelajaran intrakurikuler untuk memaksimalkan keterluasnya pendidikan di Indonesia. Salah satu untuk pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dan kurikulum Merdeka memberi siswa cukup waktu untuk memahami ide-ide dan memperkuat keterampilan mereka. Guru dapat memilih berbagai metode pembelajaran hingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan belajar dan minat siswa. Di bagian B yaitu antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Untuk mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang, beberapa langkah yang dapat diambil termasuk yang pertama, antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Dua, mengembangkan kurikulum masa depan. Dan yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dan inovatif. Yang keempat, menjaga relevansi kurikulum. Yang kelima, memperhatikan perkembangan hidup masa kini dan masa depan. Di bagian C yaitu komponen kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan Merdeka. Komponen kurikulum KTSP yang pertama yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, silabus, RPP, dan bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran.